Waktu tahun 2015-an, teman gue yang kita sebut aja namanya Vina, ini tinggal di Bandung. Vina. Dia tinggal di rumah yang kanan kirinya tuh langsung diimpit sama rumah kosong gitu, Bi. Nah, rumah sebelahnya Vina ini yang kiri dikontrakin sama pemiliknya. Jadi walaupun sering kosong ya, tapi masih ada lah yang nempatin. Jadi masih ada aktivitas lah gitu. Tapi rumah sebelah kanan Vina ini bener-bener udah kosong lama banget, Bi. Nah, nggak dirawat, kacanya pecah, udah banyak ilalang gitu nutupin rumahnya. Pagarnya pun sampai dicolong gitu loh. Pokoknya nih rumah bener-bener lama kosong dan ditinggal lama sama pemiliknya. Nah, ada di satu hari, pas si Vina ini mau berangkat sekolah, dia di sini masih SMA kelas 2 gitu by the way. Nah, dia dengar kalau misalnya rumah sebelah dia yang kanan itu mau dibeli sama bokapnya. Jadi rencana bokapnya ini rumah dia yang sekarang ditempatin sama rumah sebelah itu mau dijebolin, disambung jadi satu rumah gede gitu. Di situ sebenarnya dia takut, Bi. Nah, karena dia keinget akan kejadian waktu dulu dia kecil. Kayak SD sampai SMA kelas 1-an lah. Dia tuh sering banget kalau misalnya ngelewatin rumah itu. Dia tuh dengar kalau misalnya ada suara cewek manggil-manggilin dia buat masuk ke rumah kosong itu. Oh. Nah, suara cewek itu tuh bener-bener kayak manggilin, gak cuma sekali 2 kali doang. Kayak hampir setiap si Vina sama teman-temannya main pas lagi maghrib, dia tuh dengar ada suara cewek manggil buat masuk ke dalam itu. Dan yang notice itu cuman Vina doang. Karena pas Vina nanya sama teman-temannya tuh bilang kalau misalnya mereka nggak dengar apa-apa gitu loh. Terus juga pernah pas si Vina ini masih zaman-zaman SMP, sekolah dia kan dekat banget sama rumahnya. Jadi kalau misalnya dari sekolah ke rumah tuh cuma jalan kaki aja gitu. Ada satu hari pas dia lagi jalan pulang sekitar jam 6 sampai 7 malaman lah gitu. Dia udah sampai rumahnya tuh. Nah, mau buka gembok lah. Pas dia lagi buka gembok, dia tuh ngerasa kalau di rumah sebelah itu tuh kayak ada yang ngintipin. Jadi pagar rumah Vina itu nempel gitu di ujung sama tembok rumah kosong yang kanan. Nah, kamu maksud gue? Iya. Jadi Jadi nempel banget lah pokoknya. Iya, jadi kalau misal lo nengok dikit aja sebenarnya lo udah tahu tuh isi dalam rumah itu apa, gitu. Nah, dia tuh berasa banget kalau misalnya ada orang yang merhatiin dia dari dalam rumah kosong itu. Karena kalau misalnya kita lagi diliatin orang dari arah manapun ya lo sadar kan? Iya. Nah, Vina tuh ngerasa kayak gitu. Tiba-tiba karena dia lagi nggak fokus buka gemboknya, tangan dia yang lagi buka gembok itu dipegang sama orang dari dalam rumahnya. Oh. Di situ dia bener-bener kaget banget karena pas lo lagi nggak fokus mau buka gembok, tiba-tiba dia ngelihat ada yang megang tangannya kan. Kayak muncul tangan gitu kan Iya. tiba-tiba ya. Ternyata pas dia nengok ke atas, itu tuh tangan nyokapnya. Oh. Nah, nyokapnya tuh bilang lah ke si Vina ini kayak, ngapain sih Vin dari tadi berisik banget buka gembok nggak bisa-bisa. Tapi dia diem aja tuh, nggak ngomong sama sekali ke nyokapnya kalau misalnya sebenarnya kenapa dia susah buka gembok, karena dia ngerasa dari rumah sebelah ada yang merhatiin dia. Tapi Vina cuma diem aja, nggak ngegubris omongan nyokapnya. Nah, ya udahlah, dibukain sama nyokapnya. Habis itu nyokapnya ninggalin Vina. Jadi si nyokapnya cuma bukain doang, Vina yang gembok lah, gitu. Pas nyokapnya udah masuk rumah dan si Vina tuh udah beres gemboknya, dia tuh jalan mau masuk ke dalam rumahnya kan. Tapi pas dia mau masuk ke pintu, dia tuh masih lirik-lirik ke belakang gitu loh, ke arah pagernya itu tadi. Karena dia tetap ngerasa kalau misalnya tuh gue tuh tadi diperhatiin orang gitu loh. Jadi hati dia tuh masih nggak enak gitu. Dan bener aja, pas dia lagi jalan ke arah pintu rumahnya, dia nengok kan ke arah belakang ke pagernya itu. Pas dia nengok ke belakang, ke arah pagernya, ternyata dia ngeliat sesuatu. Apa? Dia ngeliat ada sosok cewek, rambutnya panjang, kayak pakai baju putih panjang gitu, dan sosok cewek ini lagi duduk di atas pagar sambil senyum ke arah si Vina ini. Wah. Di situ tuh Vina tuh bener-bener takut banget dan dia langsung buru-buru lari masuk ke dalam rumahnya. Nah, dari semenjak kejadian itu dia tuh merasa kalau misalnya rumah sebelah ini angker, gitu loh. Makanya pas si Vina dengar kalau misal bokapnya ada ide buat ngejebolin rumahnya, dia masih ngerasa nggak enak, nggak tenang, gitu Bi. Iyalah, aku juga nggak mau anjir. Iya kan? Beberapa bulan kemudian, akhirnya bokapnya Vina ini jadi beli rumah kanan yang kosong itu dan disatuin lah rumah Vina dan rumah yang kanan itu. Posisi kamar Vina yang baru dan ruang tengah TV itu ada di bagian kanan rumahnya, yang mana waktu itu tuh bekas rumah kosong itu. Berarti sekarang kamarnya Vina itu letaknya ada di rumah yang kosong itu kan? Iya, ruang tengahnya, ruang TV-nya, kamar Vina tuh bekas rumah kosong itu. Iya. Pas banget H-2 rumahnya nih beres, ternyata dapat kabar Vina kalau misalnya bokap nyokapnya itu harus pergi haji.
Ya kan kalau misalnya haji udah daftar dari kapan tahu lama, ya nggak bisa di reschedule kan? Iya. Nah udahlah, setelah rumah itu beres, jadinya belum sempat ngundang orang buat didoain segala macam kayak tradisi kita lah. Kalau misalnya pindah rumah, harus ada baca-baca doa segala macam Iya, kan? syukuran gitu Syukuran. kan. Nah nggak sempet karena nyokap bokapnya Vina udah berangkat duluan haji. Jadi Vina cuma tinggal berdua sama abangnya. Nah abangnya ini udah kuliah, jadi sering lah pulang malam, bahkan sampai balik tuh selalu baru jam 3-4 pagi gitu. Jadi ya hitungannya si Vina tuh jadi lebih sering di rumah sendirian lah, karena abangnya selalu pulang pagi. Nah alhamdulillah selama 1 mingguan tinggal di rumah barunya itu, si Vina tuh nggak pernah ngerasa ada hal-hal aneh atau hal-hal janggal lah yang menimpa dia. Tapi tiba-tiba ada di satu hari pas Vina habis beres sekolah, dia main dulu tuh sama teman-temannya. Sampai pada akhirnya si Vina tuh baru balik jam 8-an malam. Di situ dia ngechat abangnya, nanya pulang jam berapa. Ternyata abangnya bilang kalau misalnya dia nginep di rumah temennya. Ya. Nah dia ngechat tuh langsung tuh teman-temannya buat nemenin dia di rumah kan. Tapi ternyata nggak ada yang bisa. Jadi terpaksalah si Vina ini di rumah sendirian di malam itu. Selama di rumah sendirian ini, dia makan, dia nonton TV di ruang tengah. Pokoknya tuh dia bener-bener ngerasa kalau misalnya ya udahlah mau gue sendiri mau nggak ada apa-apa, gue nggak takut gitu. Pas dia lagi makan, TV tuh dia hidupin biar rame lah gitu, biar berisik, biar nggak cuman sunyi gitu rumah kosong kan. Nah pas dia lagi makan di meja makan, dia denger kalau misalnya ada kayak suara ngomong gitu orang, tapi nyaru-nyaru gitu sama suara TV, karena kan suara TV kencang banget tuh. Jadi dia cuma nengok ke ruangan TV, cuman kayak itu ada apaan ya gitu. Nah tapi ya Vina lanjut lagi makan karena dia ngerasa ya mungkin suara TV kali gitu kan. Nah tapi lama kelamaan Vina tuh denger kalau misalnya